kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dalam podcast Beta Pilih, beromong enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini bersama saya, Rafli Liha. Hari ini kita akan mengangkat topik mengenai kerja-kerja divisi teknis penyelenggaraan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, untuk itu, di studio telah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu salah satu anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, langsung saja kita sambut bersama Bapak Eliezer Lomirhi. Hormat. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, baik dan sehat selalu. Nah, Bapak, Divisi Teknis Penyelenggaraan ini sering dikatakan sebagai jantungnya KPU. Nah, sebenarnya tugas utama dan fungsi dari divisi ini apa sih, Bapak? Baik, sebelum saya masuk ke tugas utama dan fungsi dari Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, terlebih dahulu saya mau memberikan gambaran kepada teman pemilih berkaitan dengan masa atau siklus pemilu itu sendiri, gitu ya. Karena jadi kalau kita kita ketahui bersama bahwa siklus pemilu itu sebenarnya ada 3, gitu ya. Siklus pra pemilu, kemudian siklus pemilu, dan yang ketiga itu siklus pasca pemilu. Nah, bicara siklus pra pemilu itu di dalamnya itu antara lain kegiatan penyusunan regulasi. Kemudian berikutnya lagi kegiatan penyusunan tahapan dan anggaran. Lalu yang berikutnya lagi pemuktahiran data pemilih, gitu. Dan yang berikutnya tentu adalah pembentukan badan ad hoc. Serta yang terakhir di pra pemilu itu pelatihan bagi penyelenggara pemilu. Itu kegiatan pra pemilu. Nah, masuk di siklus yang kedua, yaitu siklus pemilu. Kegiatannya itu atau tahapannya itu antara lain pencalonan dan penetapan calon atau pasangan calon. Kemudian tahapan kampanye. Lalu yang ketiga tentu tahapan masa tenang, masih bagian dari tahap siklus itu. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Lalu tahapan berikutnya lagi rekapitulasi dan penetapan hasil. Dan yang paling kemudian tahapan berikutnya dalam pemilu itu penerimaan pelaporan dana kampanye peserta pemilu ataupun pemilihan. Dan yang terakhir itu tentu adalah penetapan calon terpilih dan penyampaian hasil pemilu untuk dilakukan peresmian atau pelantikan oleh pemerintah. Nah, itu siklus pemilu. Nah, bicara siklus yang ketiga itu siklus pasca pemilu. Kegiatan kita pasca pemilu itu sebenarnya banyak. Khusus divisi teknis saja itu ada kurang lebih 4. Hanya khusus divisi teknis. Itu yang pertama itu evaluasi. Evaluasi di dalamnya itu tentu termasuk menyusun strategi-strategi untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya terhadap hasil evaluasi yang kita sudah lakukan. Karena tentu dalam penyelenggaraan kita tentu lakukan ada sekiranya ada hal-hal yang belum sempurna. Nah, kesempatan inilah kita untuk menyusun strategi untuk menyempurnakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentu adalah pemuktahiran data partai politik. Gitu ya, pemuktahiran data partai politik. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan proses pergantian antara waktu
terhadap anggota DPRD provinsi, manakala ada anggota DPRD provinsi yang dilakukan pergantian antar waktu, gitu. Dan yang keempat itu yaitu melakukan kajian teknis melalui penulisan buku ilmiah. Yang di dalam penulisan buku itu tidak lain adalah kita melakukan menulis pengalaman kita dalam penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin, termasuk pemilihan kepala daerahnya, gitu. Jadi itu kerja-kerja teknis di pasca pemilu atau sekarang ini, gitu. Nah, Bapak, dari sekian banyak kerja divisi teknis itu, Bapak, peran spesifik apa yang telah diambil oleh tim teknis dalam mensukseskan tahapan pemilu dan pemilihan di tahun 2024? Baik, bicara soal sebelum saya sampai ke situ, saya ingin menambahkan lagi berkaitan dengan tugas dan fungsi. Ya, tadi kan saya belum sampaikan. Jadi bicara soal tugas dan fungsi divisi teknis itu, kalau kita sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Khususnya di pasal 25 itu dikatakan bahwa divisi teknis itu memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, melakukan supervisi, memantau, dan juga melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja tahapan teknis. Nah, terkait itu, dalam hal apa? Yaitu dalam hal yang pertama, pengusulan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pencalonan peserta pemilu atau pemilihan. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan pemungutan, penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil pemungutan suara. Kemudian yang keenam itu pelaporan dana kampanye, dan yang ketujuh itu penggantian antar waktu anggota DPRD provinsi, dan yang kedelapan itu pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Itu tugas utama divisi teknis sebagaimana diatur dalam regulasi peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 sebagai perubahan keempat peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU. Nah, gitu. Nah, bicara soal apa yang dikerjakan oleh divisi teknis, yaitu tadi. Saat ini kita melakukan itu, evaluasi kerja-kerja sebelumnya untuk melihat apa kekurangan-kekurangan yang kita alami dalam menyelenggarakan pemilu 2024 kemarin, termasuk juga pemilihan kepala daerahnya. Baik kekurangan dari sisi regulasi maupun dari sisi keterbatasan kita dalam mengeksekusi sebuah regulasi. Nah, itu yang kita lakukan dalam hal evaluasi. Nah, kemudian pemuktahiran data partai politik tentunya, dan yang ketiga itu proses pergantian antar waktu anggota DPRD provinsi. Gitu. Nah, jadi itu kerja-kerja KPU pasca pemilu yang sekarang ini kita sementara lakukan, termasuk juga dalamnya itu penulisan buku yang tadi saya sudah singgung dari awal. Tentunya Bapak selama proses tahapan kemarin mungkin ada tantangan yang dihadapi oleh tim teknis. Mungkin bisa dijelaskan, dan juga langkah-langkah apa yang telah diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi betul sekali, Amar Rafli, berkaitan dengan
kendala-kendala yang kita alami dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin tentu ada ya. Di mana kita tahu bersama bahwa salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu mengalami bencana alam, yaitu erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Nah, ini juga terjadi menjelang hari pemungutan suara. Menjelang hari pemungutan suara. Di mana dengan adanya letusan Gunung Lewotobi itu, banyak penduduk termasuk pemilih kita itu banyak yang mengungsi mencari tempat yang aman. Tidak saja di dalam Kabupaten Flores Timur, bahkan ada sampai yang keluar Kabupaten Flores Timur seperti ke Kabupaten Sika dan juga Ende, gitu ya. Kemudian langkah yang kita lakukan adalah tentu kita berkoordinasi dengan KPU RI untuk menyampaikan terhadap kejadian alam tersebut. Dan pada saat itu KPU RI juga langsung merespon dengan mengadakan rapat bersama pemangku kepentingan, yaitu diantaranya dengan rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Bawaslu RI, TNI Polri, kemudian pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Flores Timur, lalu KPU NTT dan Bawaslu NTT untuk mencari solusi terbaik guna pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November kemarin itu dapat berjalan dengan aman. Dan puji Tuhan dari hasil-hasil kerja kita bersama itu semuanya dapat terlaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberikan pendampingan secara langsung kepada teman-teman KPU Flores Timur dalam kaitan persiapan pembuatan TPS di tempat relokasi, yaitu daerah pengungsian. Kemudian juga kita juga melakukan pendataan kembali pemilih-pemilih yang tadi berada di tempat-tempat relokasi atau di tempat-tempat pengungsian, guna pada hari pemungutan suara itu mereka dapat terlayani dengan baik, sehingga hak politik mereka itu betul-betul tersalurkan. Jadi itu hal-hal yang kita lakukan pada saat kita mengalami hambatan kendala proses pemungutan suara di pemilihan 2024 kemarin. KPU tetap menjaga kedaulatan suara rakyat ya Bapak. Betul sekali. Ya Bapak, selanjutnya itu tadi disebutkan yang sedang dilakukan saat ini adalah pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Nah, ya. Boleh tahu Bapak tujuan dilakukannya pemutakhiran itu apa sebenarnya? Jadi sebelum saya masuk kepada tujuan, saya menyampaikan berkaitan dengan dasar hukum. Ya. Jadi dasar hukum pelaksanaan pemuktahiran data partai data partai politik berkelanjutan itu sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Gitu ya, khususnya di bab pasal 126. Gitu ya, di dalam pasal 126. Di pasal 146. Di dalam pasal 146 itu dikatakan bahwa partai politik dapat melakukan pemuktahiran data partai politik melalui SIPOL. Jadi pemuktahiran ini dilakukan oleh partai politik melalui aplikasi SIPOL kita sebagai sarana bantu untuk kerja-kerja KPU. Itu yang pertama. Nah, data partai politik yang dilakukan pemuktahiran itu apa saja? Yaitu diantaranya satu kepengurusan. Yang kedua itu keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Karena kita tahu secara regulasi itu sebuah partai politik itu kalau mau eksis itu dia harus memiliki keterwakilan perempuan dalam kepengurusan itu paling sedikit 30%. Kemudian sebuah partai politik itu kalau mau eksis itu dia harus memiliki kepengurusan itu di 100% jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kalau sampai dengan saat ini jumlah provinsi di Indonesia itu ada 38. Gitu ya. Nah, kemudian dari setiap pengurus provinsi itu dia harus memiliki kepengurusan di 75 jumlah kabupaten yang ada dalam provinsi.
Jadi kalau kita NTT hari ini adalah jumlah kabupaten kotanya 22, maka bicara 75% kepengurusan itu dia harus ada di 17 kabupaten kota kepengurusan sebuah partai politik. Lalu di setiap kabupaten kota itu dia harus memiliki juga jumlah pengurus tingkat kecamatan, yaitu paling sedikit 50% jumlah pengurus di setiap kecamatan dari jumlah kecamatan yang ada dalam kabupaten kota. Jadi misalnya Kabupaten Kupang misalnya jumlah kecamatannya 24, maka sebuah partai politik itu kalau mau eksis itu dia harus memiliki 12 kepengurusan di sana paling sedikit di kecamatannya. Nah, dan kemudian sebuah partai politik juga wajib memiliki anggota 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten. Ya. Nah, di kabupaten kota, di masing-masing kabupaten kota. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan pemuktahiran data kepemilikan kantor. Jadi itu beberapa poin yang kegiatan yang dilakukan oleh partai politik dalam kepentingan pemuktahiran data partai politik. Saya ulangi lagi, 1 kepengurusan, 2 keterwakilan perempuan 30%, 3 soal jumlah anggota 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota, dan yang keempat adalah domisili kantor mereka, gitu. Jadi data-data inilah yang mereka harus lakukan pemuktahiran. Karena kita tahu bicara politik itu kan sifatnya kan dinamis, bisa berubah-ubah setiap saat, baik dari sisi pengurus maupun dari sisi anggota. Jadi dalam pemuktahiran ini bisa saja partai politik menambah anggota atau melakukan perbaikan terhadap anggota yang tidak lagi aktif, gitu ya, tidak lagi aktif atau tidak lagi aktif itu misalnya mereka mengundurkan diri atau mereka pindah meninggal dunia, nah seperti itu. Berarti sangat penting ini sekali ya Bapak. Betul. Pemutakhiran data partai politik ini dilakukan guna menyiapkan data dan dokumen dalam menghadapi pendaftaran peserta pemilu untuk jadi pemilihan selanjutnya. Tujuan dari pemuktahiran data partai politik itu ada 4 menurut yang saya catat itu. Yang pertama itu untuk perubahan kepengurusan mereka, perubahan untuk kepengurusan, kemudian penambahan anggota sebagai kesempatan untuk menambah anggota, kemudian sebagai perbaikan data dan dokumen keanggotaan, gitu. Lalu yang keempat itu tentu penghapusan data. Yang tadi saya katakan, kalau misalnya seseorang sudah tidak lagi menjadi anggota partai tersebut, tentu dia harus mengeluarkan atau menghapus, gitu. Kan tidak ada guna nanti kalau anggota ini tetap ada sampai dengan pemuktahiran data partai politik untuk menjadi peserta pemilu, kan tidak ada manfaat. Dan yang terakhir itu tujuannya itu sebagai sarana dan untuk partai politik itu menyiapkan diri dalam menghadapi pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada pemilu yang akan datang, atau tepatnya pada pemilu 2029. Nah, jadi itu kesempatan yang baik sekali sebenarnya ini untuk partai-partai politik mempersiapkan diri. Dan kegiatan ini Ahmad Rafli itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Oh iya. Atau sifatnya itu semesteran. Jadi semester pertama itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, kemudian semester kedua itu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, gitu. Nah, apa yang kita lakukan nanti? Setiap akhir semester itu, atau tepatnya di bulan Juni, kita akan melakukan verifikasi by Sipol. Soal mereka punya kepengurusan, soal partai politik punya anggota, domisili kantor, untuk mencocokkan hard atau SK atau dokumen yang diupload di dalam Silon dengan informasi data yang ada di dalam Silon, Sipol yang ada di dalam Sipol. Jadi kita mencocokkan 2 itu, gitu ya. Lalu dengan memperhatikan tentu syarat-syarat. Jadi misalnya hasil akhir nanti dari hasil
verifikasi itu ada dua, yaitu memenuhi syarat atau belum sesuai, gitu, belum sesuai, gitu. Karena sehingga kalau belum sesuai, maka partai politik punya kesempatan lagi untuk dia memperbaiki, gitu. Nah, harapan kita ya ketika masuk pemilu, tahapan pemilu yang sesungguhnya misalnya di 2029, ya mereka sudah siap untuk menjadi peserta, gitu. Jadi itu beberapa tujuan dari pemuktaran data pemilih, data partai politik. Oke Bapak, selanjutnya kerja teknis itu adalah memproses penggantian antar waktu anggota DPRD. Nah, Bapak, mengapa perlu dilakukan PAW ini, Bapak? Ya, baik. Bicara soal pergantian anggota DPRD provinsi misalnya, khususnya di tingkat provinsi, itu tentu ada regulasinya, Ahmad Rafli. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 7, kemudian juga di dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2025 tentang pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Misalnya di pasal 3, di pasal 3 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2025 ini sudah diatur bahwa seorang anggota DPRD provinsi itu dapat dilakukan pergantian kalau yang bersangkutan itu diantaranya meninggal dunia misalnya, atau yang bersangkutan, anggota DPRD yang bersangkutan misalnya mengundurkan diri. Dan yang ketiga itu misalnya anggota DPRD tersebut diberhentikan. Nah, kalau meninggal dunia itu kan tentu itu kan panggilan yang maha kuasa itu. Tidak ada yang bisa larang, tidak ada yang bisa lawan. Nah, kalau bicara soal mengundurkan diri, itu tentu harus dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai, surat pernyataan pengunduran diri di atas materai. Nah, lalu kalau bicara soal diberhentikan, ada banyak hal. Bisa saja dia diberhentikan karena melanggar ADART partai. Bisa saja dia diberhentikan karena tidak menghadiri rapat dewan, atau berhalangan tetap selama kurang lebih 3 bulan. Nah, itu beberapa hal tuh. Tetapi semua ini, baik itu dia meninggal dunia, baik itu dia mengundurkan diri ataupun diberhentikan, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung, gitu. Supaya semuanya bisa prosesnya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pada prinsipnya pada dasarnya kita itu sifatnya menunggu surat resmi, pemberitahuan secara resmi dari pimpinan DPRD setempat atau dari ketua pimpinan DPRD provinsi untuk penyampaian pergantian antar waktu sekaligus permintaan calon pengganti urutan berikutnya, nah gitu. Nah, setelah kita menerima surat itu, tentu kita akan melakukan. Setelah kita menerima surat dari pimpinan DPRD setempat atau DPRD provinsi, kita akan melakukan yang namanya rapat pleno verifikasi, melakukan verifikasi dokumen calon berikutnya, yaitu dan diputuskan dalam rapat pleno. Nah, setelah kita menentukan, kita kemudian melakukan klarifikasi kepada partai politik yang bersangkutan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan apakah calon pengganti urutan berikutnya ini masih memenuhi syarat sebagai anggota partai politik atau tidak. Jangan sampai yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat, gitu ya. Yang kedua itu kita juga harus melakukan klarifikasi kepada calon yang digantikan. Apakah yang bersangkutan melakukan upaya hukum, gitu ya. Karena kalau hasil verifikasi kita menyatakan bahwa urutan berikutnya masih memenuhi syarat, maka kita ajukan dia. Kita menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa calon pengganti berikutnya adalah si A, gitu ya, karena masih memenuhi syarat. Dengan catatan juga penyampaian nama yang bersangkutan segera kita lakukan kalau calon yang diganti itu tidak melakukan upaya hukum. Nah, sehingga kalau calon yang diganti itu melakukan upaya hukum, sebagaimana pasal 7 ayat 2, kalau tidak salah itu, ayat 1,
Maka kita menjawab surat pimpinan DPR itu bahwa dalam waktu 5 hari dalam waktu 5 hari kerja itu wajib kita menjawab surat pimpinan DPR itu. Kalau calon yang diganti itu masih melakukan upaya hukum, maka kita menjawab surat ketua pimpinan DPR itu bahwa kita belum dapat menyampaikan nama pengganti karena calon yang digantikan itu sementara melakukan upaya hukum. Gitu. Jadi itu sedikit gambaran dari proses kenapa seseorang di PAW dan bagaimana prosesnya. Gitu. Ya. Selain tadi pemutakhiran data partai politik dan proses PAW anggota DPRD, provinsi. Saat ini divisi teknis apa sih yang sedang dilakukan? Ya, kegiatan lain yang kita lakukan itu Mas Amar Rafli, tentu sebagaimana tadi saya sudah singgung dari awal itu, yaitu melakukan kajian ilmiah berkaitan dengan kerja-kerja tahapan teknis, gitu untuk dituangkan menjadi dalam sebuah buku, tulis buku ilmiah itu. Nah, kenapa ini penting? Itu saya ulangi lagi, sebagaimana kita tahu bersama bahwa pemilu serentak nasional di Indonesia tahun 2024, baik itu pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah itu merupakan pemilu atau pemilihan terbesar di dunia. Gitu Karena hanya Indonesia saja yang mampu menyelenggarakan pemilu dalam 1 hari. Walaupun dengan jumlah TPS yang begitu ratus ribu. Gitu Atau misalnya kita kemudian di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah kabupaten kota, provinsi, kemudian kabupaten kota 514, lalu misalnya di NTT itu jumlah kecamatannya itu 315, gitu sehingga itu yang paling terbesar. Sehingga pendokumentasian itu penting, tentu ini kan bagian dari sejarah yang tidak kita mau lupakan. Untuk itu ya kita harus tulis dalam sebuah buku, gitu. Sehingga menjadi rujukan untuk pemilu-pemilu berikutnya dan juga menjadi dasar mungkin untuk penelitian-penelitian ilmiah berkaitan dengan pemilu dan pemilihan, misalnya di NTT. Jadi itu mungkin sedikit gambaran. Sekian. Luar biasa sekali Bapak penjelasannya Bapak. Mungkin ada sebelum kita tutup, mungkin ada kata penutup ataupun pesan-pesan untuk teman pemilih Bapak. Ya baik, berkaitan dengan pesan saya bahwa penting kita harus ingat bahwa kerja-kerja KPU itu bukan hanya sekedar proses administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya besar menjaga kedaulatan dan kualitas demokrasi, gitu. Sehingga untuk itu maka harapan saya, mari kita menjaga betul demokrasi yang sehat itu. Yaitu dengan cara apa? Ya, seluruh kita harus bisa berpartisipasi dalam setiap tahapan-tahapan pemilu. Misalnya saat ini dalam tahapan pemutakhiran data partai politik ataupun tahapan proses pergantian antar waktu anggota DPRD provinsi, misalnya kalau ada yang mengalami itu. Demikian. Bapak, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan untuk kita semua, Bapak. Terima kasih juga atas waktunya yang telah berkenan hadir ke tempat ini, Bapak. Teman pemilih, demikianlah bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Ternyata, meskipun tahapan besar telah selesai, KPU tetap bekerja keras, melakukan verifikasi partai politik secara berkelanjutan, melakukan proses penggantian antar waktu anggota DPRD, dan juga mengabadikan ilmu melalui karya ilmiah. Terima kasih karena telah setia menyaksikan podcast Beta Pilih, ngomong enak tentang pemilu dan pemilihan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe medsos KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus mendapatkan informasi tentang pemilu dan pemilihan di Nusa Tenggara Timur. Sampai bertemu di episode Beta Pilih selanjutnya. Salam KPU melayani.